Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Apa kabar adik-adik mahasiswa sekalian? Semoga adik-adik semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu kembali akan memberikan penjelasan terhadap materi ajar yang telah dipresentasikan oleh kelompok 7 tadi, yaitu mengenai pembelajaran Maharah Istimah. Adik-adik sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu ada 4 maharah yang ingin kita capai. Yang pertama adalah Maharah Istimah. Yang kedua, Maharah Kalam. Yang ketiga, Maharah Qiraah. Dan yang keempat, yaitu Maharah Kitabah. Nah, pada hari ini kita mengkhususkan pembelajaran kita mengenai Maharah Istimah. Ada beberapa topik penting yang akan kita bahas dalam pembelajaran ini, yaitu mengenai konsep, urgensi, tujuan, fase, dan juga strategi pembelajaran Maharah Istimah. Sebagaimana yang tercantum dalam slide ini, yang pertama akan kita bahas adalah konsep. Nah, di sini disebutkan bahwa secara bahasa, Maharah Istimah ini terdiri dari 2 frasa, yaitu Maharah dan Istimah. Nah, apa itu maharah? Kata maharah dalam bahasa Arab itu berasal dari isim masdar, yaitu maharo, yang berarti pintar atau pandai. Ada juga yang mengatakan maharah itu berasal dari kata hizqun, yang berarti kepandaian atau keterampilan. Nah, kata keterampilan inilah yang kemudian lebih banyak digunakan oleh dalam ilmu bahasa. Kemudian selanjutnya ada kata istima', yaitu kata ini berasal dari kata sami'a, sama'an, simu'an, sama'an, sama'atan, dan sama'iyatan, yang berarti menyimak. Jadi kalau digabungkan, 2 kata ini berarti keterampilan menyimak. Selanjutnya disebutkan oleh Tarzan bahwa menyimak adalah suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atau merespon atas makna yang terkandung dalam apa yang kita simak. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah kata menyimak. Menyimak di sini mencakup mendengar ternyata. Dan terdapat perbedaan antara keduanya. Di mana kalau mendengar, seorang mungkin saja tidak memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan jika menyimak, pendengar itu secara sengaja dia juga memperhatikan, bahkan dia juga memahami apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Begitu. Kemudian, nah inilah pengertian dari Maharah Istimah, yaitu keterampilan ini nanti siswa dapat mendengar bunyi bahasa, dapat mengidentifikasi, menilik, dan bahkan dia merespon apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian selanjutnya ada pembahasan mengenai urgensi dari keterampilan menyimak, yaitu sangat penting. Kenapa? Karena istimah ini merupakan sarana utama dalam pemerolehan bahasa. Kita coba lihat anak kecil, pasti
Kemampuan utama yang ia andalkan ketika berinteraksi adalah kemampuannya dalam menyimak, dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian, oleh karena itu disebutkan bahwa ini adalah maharoh yang utama, bahkan pertama kali dipelajari sebelum maharoh-maharoh yang lainnya. Kemudian selain dipelajari lebih dahulu dibandingkan keterampilan yang lain, maharoh istima ini juga bermanfaat dalam memahami ide-ide pokok secara terperinci. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan maharoh istima, dan di sini Ibu mengambil pendapat dari Rusdi Tu'aimah. Beliau menyebutkan ada 3 tujuan maharoh istima. Yang pertama, ma'rifi, yaitu memahami suatu pengetahuan. Kemudian yang kedua, wijdani, yang berarti apa yang kita simak mempengaruhi diri kita dan rasa simpati kita. Kemudian yang terakhir, suluki, yang berarti tidak hanya mempengaruhi diri dan rasa simpati, tapi juga berpengaruh terhadap perilaku pendengar. Itulah tujuan dari maharoh istima ini. Kemudian, kalau dalam proses pembelajaran, istima ini bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan mendengar. Kemudian siswa juga belajar mendengar nasihat bahkan arahan saat mempelajari maharoh ini. Kemudian juga dapat memperbaiki catatan dari yang didengar. Kemudian selanjutnya tujuannya siswa memperbaiki nada bicara yang selama ini berbeda mungkin dengan apa yang sesungguhnya. Kemudian dengan maharoh istima ini juga bertujuan untuk mengetahui esensi sebuah kalimat. Selain itu juga mengetahui tujuan pembicara. Lanjut, menanamkan keterampilan diskusi dan berpikir kritis. Selain itu juga dapat menanamkan kemampuan bercerita. Kemudian siswa juga dapat mengetahui mana yang pokok dan mana yang tidak pokok dari apa yang disampaikan oleh pembicara atau apa yang ia dengar. Kemudian terakhir, siswa mengetahui waktu dan tempat atau konteks pembicaraan. Inilah tujuan dari pembelajaran maharoh istima menurut Rusdi Tu'aimah. Kemudian selanjutnya, fase pembelajaran maharoh istima. Di sini ada tahap persiapan, ada pelaksanaan, dan juga sebenarnya ada penutup. Nah, dalam persiapan, guru memilih bahan ajar apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran maharoh istima. Kemudian dalam pelaksanaan, pertama kali guru menyiapkan ruangan kelas, kemudian mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran agar nanti dapat menjadi panduan saat pembelajaran dimulai. Kemudian guru juga sebaiknya memperjelas tujuan dari materi, kemudian melatih kemampuan siswa dengan melalui tanya jawab atau memberikan pertanyaan. Kemudian guru bisa meminta siswa untuk mengulangi apa yang ia dengar, kemudian siswa menganalisa, lalu membuat catatan, dan juga guru memberikan evaluasi berupa penugas, latihan atau PR. Selanjutnya kita membahas tentang yang terakhir, strategi pembelajaran. Ibu kutip dari Syekhul Mustafa, beliau menyebutkan bahwa ini merupakan beberapa contoh dari sekian banyak strategi. Adik-adik bisa menelusuri strategi-strategi lain dalam artikel jurnal atau buku-buku sumber yang relevan. Yang pertama, Mustafa menyebutkan bahwa strategi pembelajaran ini dapat menggunakan pertama potongan teks, di mana guru melatih kemampuan mendengar siswa dari yang direkam guru, dan juga nanti guru menyediakan potongan kertas mungkin untuk disambung atau disesuaikan dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh guru, sehingga dari situ nanti siswa dapat memahami baca secara menyeluruh. Kemudian
juga dapat melalui merekam. Di sini untuk menekankan pada pemahaman isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang terakhir, presentasi. Di sini bertujuan untuk mengungkapkan kembali isi bacaan atau isi yang ia dengar dengan bahasa sendiri. Inilah penguatan dari Ibu. Jika adik-adik ada pertanyaan pengembangan tentang pembelajaran Maharoistima, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar atau ditanyakan secara langsung di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.